Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai ya perkuliahan hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, untuk mengawali perkuliahan kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk absensi, seperti biasa, dimulai dari pertemuan kemarin, saya akan mengabsennya di jam-jam akhir perkuliahan ya. Di sini sudah terlihat ada Putri, Ahmad, Monik, Solah, Josafat, sama Adi. Yang lainnya masih kita tunggu ya. Tadi sebelumnya ada perkuliahan. Ada, Bu. Ada ya. Untuk materi, sudah Ibu upload di e-learning. Ada yang sudah download? Sudah. Sudah ya. Baik. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah terlihat slide presentasi yang punya Ibu? Sudah terlihat, Bu. Sudah. Kita mulai ya. Tapi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Nggak. Nggak mau nanya kabar Ibu gimana gitu? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Gitu dong. YouTube-nya kapan diupload lagi, Bu? Upload video yang baru. Iya, belum sempat nih, Mat. Emang Ahmad udah nonton semua video yang ada di YouTube Ibu? Baru sebagian, Bu. Yang berisi tutorial. Ada sebagiannya. Oh, iya. Nanti ya, Mat. Sorry, Instagram. Followers nih, Putri ya. Oke, kita mulai ya perkuliahan pertemuan 6 ya, pertemuan 6. Minggu depan pertemuan 7, terus minggu tenang, habis itu TS ya. PS, Bu. 2 minggu lagi berarti ya UTS-nya ya. Oke. Bu, nggak ada kisi-kisi PS, Bu. Kisi-kisinya ya ini materi dari pertemuan 1 sampai 7, Monik. Kisi-kisinya. Kita mulai ya di pertemuan 7, pertemuan 6 kali ini kita masih membahas tentang program linear dengan metodenya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas program linear dengan menggunakan metode grafik. Untuk minggu ini kita sudah mulai membahas program linear dengan metode simplex. Nah, untuk metode simplex ini nanti outputnya kita sudah menggunakan komputerisasi ya. Jadi setelah kita menghitung manual, kita langsung akan buktikan kembali solusinya menggunakan komputerisasi, yaitu menggunakan aplikasi POM for Windows. Share tadi di e-learning, ada yang sudah download form for Windows-nya? Sebentar ya. Belum, Bu. Belum. Linknya tadi ya? Kalian silahkan buka dulu e-learning-nya biar nanti sama-sama ketika kita melakukan pengujian menggunakan software POM for Windows, kalian juga udah nginstal gitu.
Ini linknya ya, sebentar Ibu share di chat. Nah itu linknya. Ini free ya, free softwarenya. Katanya memerlukan akses, Bu. Memerlukan akses ke Google Drive-nya. Oh gitu. Bentar ya. Sebentar Ibu cek di Google Drive Ibu dulu ya. Siapa tahu sudah ada. Bentar. Akses ke Google Drive yang orangnya ya. Iya. Bentar ya Ibu cek di Google Drive Ibu dulu. Siapa tahu masih ada. Akses internet di Ibu lagi lambat nih. Oh. Kalian ini deh. Enggak deh, ini Ibu share link yang dari Google Drive Ibu aja ya. Nah, ini Ibu share link yang dari Google Drive Ibu, silahkan diakses untuk di-download. Ada yang sudah bisa download? Udah, Bu. Udah ya. Kalau yang sudah download bisa langsung diinstal ya di laptopnya masing-masing. Semoga berhasil. Ya.
Kalau sudah diinstal, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Terlihat ya, Form for Windows tampilannya akan seperti ini. Sudah, Bu. Form for Windows ini jadi aplikasi yang digunakan untuk program linear menggunakan metode simplex ya. Kasus-kasus yang dari studi kasus 1, 2, 3, 4 kemarin yang kita selesaikan menggunakan metode grafik itu juga bisa dikerjakan menggunakan metode simplex ini. Sudah diinstal semuanya? Sudah, Bu. Tadi sudah, Solah sudah, Solah? Solah, Sudah, Bu. Josafat, sudah ya? Sudah, Bu. Putri, Ahmad, Monik, gimana? Sudah? Masih download Bu saya mah. Masih download. Oke. Sambil kalian install, Ibu mulai saja ya. Ibu lanjut yang tadi. Oke, Putri juga masih on progress. Oke, jadi yang seperti yang sudah kita ketahui bersama untuk program linear ini menggunakan 3 metode atau 3 solusi. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode simplex, dan yang ketiga menggunakan metode integer program. Untuk metode grafik sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang metode program linear yang simplex ya, yang nomor 2 ini. Oke, kita bahas sedikit metode simplex. Apa itu metode simplex? Program linear dengan menggunakan metode simplex adalah sebuah model matematika yang digunakan untuk penyelesaian masalah, di mana dalam suatu masalah program linear tersebut memiliki jumlah variabel keputusan dan variabel fungsi pembatas yang besar atau lebih dari 2. Ya. Kalau misalpun cuma 2, variabel keputusannya juga bisa gitu ya. Jadi 2 ke atas. Nah, metode simplex sendiri sama saja dengan metode grafik. Metode ini juga bisa digunakan untuk mencari nilai maksimum ataupun untuk mencari nilai minimum gitu ya. Jadi fungsinya sama untuk mencari nilai maksimum dan mencari nilai minimum. Metode simplex sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh George B. Danzig dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli yang lain. Metode penyelesaian dari metode simplex ini dilakukan dengan melalui perhitungan ulang, iteration ya, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai menemukan solusi yang paling optimal, gitu, solusi yang terbaik. Syarat dan sifat metode simplex. Yang pertama syaratnya model program linear ini kan dalam bentuk canonical form. Nah, model ini harus diubah terlebih dahulu menjadi suatu bentuk umum yang dinamakan dengan bentuk baku atau standard form. Sementara sifat bentuk baku itu sendiri, yang pertama, semua batasan adalah persamaan dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan, gitu ya. Berarti harus diubah. Gitu. Terus kemudian semua variabel tidak ada yang bernilai negatif dan fungsi tujuan dapat berupa minimisasi atau maksimisasi. Nah, berikut adalah langkah-langkah pengerjaan, langkah-langkah penyelesaian metode simplex. Ada 4 langkah. Yang pertama, seperti biasa, langkah pertama ini digunakan juga di langkah penyelesaian metode grafik ya, merumuskan persoalan program linear ke dalam model umum.
model program linear, di mana pertama kita harus menentukan variabelnya apa saja, terus kemudian kita menentukan fungsi tujuannya apa, menentukan fungsi pembatas ini, yang nomor 1 ini sama dengan metode grafik. Nah, yang berbeda di nomor 2, merubah model program linear menjadi model simplex. Ada 2 ya, di fungsi pembatas atau kendala, kalian harus menambahkan variabel slug, atau variabel surplus atau variabel buatan atau artificial variable. Jadi variabel slug ini variabel tambahan yang harus ditambahkan ke fungsi pembatas ataupun fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Di fungsi tujuan sendiri, ubahlah bentuk fungsi tujuan eksplisit menjadi persamaan bentuk implisit. Kemudian tambahkan atau kurangi dengan slug variabel surplus variabel atau variabel buatan yang bernilai 0. Kemudian langkah yang ketiga, formulasikan ke dalam tabel simplex. Nah, ini tabel yang harus diulang-ulang iteration tadi sampai menemukan solusi yang optimal. Setelah itu, lakukan langkah-langkah penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa? Langkah-langkah penyelesaiannya ada 6 langkah. Ini lumayan rumit ya, lumayan ribet untuk metode perhitungan manual simplex ini. Langkah penyelesaiannya ada 6 di sini yang tertera. Yang pertama, memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Setelah memilih kolom kunci, maka yang kedua harus memilih baris kunci. Rumus untuk memilih baris kunci ini adalah nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks positif terkecil. Terus yang C, menentukan angka kunci. Angka kunci ini perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Variabel baris kunci diganti variabel kolom kunci. Kemudian yang D, menentukan nilai baris kunci baru. Rumusnya baris kunci baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Selanjutnya menentukan nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Baris kunci baru, baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Langkah yang terakhir, melanjutkan proses iterasi langkah 1-4 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Ini tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan penyelesaian dengan metode simplex. Cukup rumit memang. Kita lihat dari langkah-langkah metode simplex ini ada 4 tahapan. Di poin keempat, di tahapan keempat ini terdapat ada 6 tahapan yang harus dilakukan sampai menemukan solusi yang optimal. Nah, mungkin kalau kalian cuma baca ini aja langkah-langkahnya pusing ya? Belum ngerti apa sih maksudnya gitu ya? Pusing nggak nih? Memilih kolom kunci, baris kunci, angka kunci, pusing ya? Ya, Bu. Iya, kompleks sesuai namanya ya, Mat. Metode simplex sangat kompleks. Nah, biar nggak pusing, supaya kita sama-sama lebih paham lagi, maka kita langsung aja melakukan pembahasan soal ya. Jadi ini ada soal. Kita akan selesaikan menggunakan metode simplex ya. Simplex. Studi kasus 5. Untuk jawabannya juga udah Ibu share ya pembahasannya. Kalian bisa download. Bu bacakan dulu soalnya. Bu Tari adalah seorang penjual es buah. Ia menjual 2 macam olahan buah, yaitu es teler dan es campur. Untuk membuat 1 porsi es teler dibutuhkan 1 buah alpukat dan 1 buah apel. Untuk membuat 1 porsi es campur dibutuhkan 2 buah alpukat dan 1 buah apel. Stok buah alpukat yang dimiliki Bu Tari sebanyak 600 buah dan apel sebanyak 1000 buah. Keuntungan yang didapat dari 1 porsi es teler adalah 15.000 dan es campur adalah 10.000. Berapa porsi es teler dan es campur yang harus dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum? Di sini kalian harus menghitung menggunakan program linear metode simplex. Kemudian setelah itu, kita akan melakukan praktik menggunakan aplikasi POM for Windows. Apakah sama antara perhitungan manual dengan menggunakan komputerisasi gitu ya. Oke. Jadi jelas ya di sini untuk soalnya adalah mencari nilai maksimum. Ya. Oke, kita langsung bahas aja soalnya.
Sebentar. Ini untuk pembahasan soalnya tadi ada 4 langkah ya. Ada 4 langkah penyelesaian. Langkah yang pertama, kalau kita lihat dari soal, variabelnya ada berapa? Variabel yang ada di soal ada berapa? Halo? Yang tadi dari soal. Dari soal di sini kita bisa ketahui 2, Bu. 2 ya. Nah, ini. Langkah-langkah penyelesaian simplex. Langkah-langkah metode simplex ya, ini metodenya dulu ada 4 metode, baru di poin keempat ini langkah-langkah penyelesaiannya ada 6. Pertama sama, kita harus merumuskan soal cerita tadi ke persoalan program linear ya. Kita tentukan variabelnya, kita tentukan fungsi tujuannya, dan kita tentukan fungsi pembatasnya. Nah, di sini kita tentukan variabelnya ada 2, variabel alpukat dan apel. Variabel alpukat di sini saya sebutkan dengan X1. Kalau kemarin pakai di grafik kita pakai X, pakai Y gitu ya. Nah, sekarang kalau di simplex kita pakai variabel X1 dan variabel X2. X1 untuk alpukat, X2 untuk apel. Untuk keuntungannya sendiri karena maksimum di sini divariabelkan dengan lambang Z, simbol Z ya. Setelah menentukan variabelnya, kita tentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya jelas ya, maksimumkan nilai Z, di mana nilai Z ini keuntungan dari X1 itu sebesar 15.000. Di sini saya sederhanakan ya, jadi 15 ditambah 10.000 X2. 10.000 X2 ini adalah apel. Jadi 10 X2 ini dalam 10.000-an. Ini saya sederhanakan. Nah, setelah menentukan fungsi tujuannya, kita tentukan fungsi kendalanya. Di sini untuk alpukat dibutuhkan untuk membuat X1, X2 untuk S campur ya. Sebentar. Soal. Nah, ini. Ya, untuk membuat STLR, untuk membuat STLR dibutuhkan 1 buah alpukat dan 1 buah apel. Kalau es campur 2 buah alpukat dan 1 buah apel. Sementara alpukat yang dimiliki Butari sebanyak 6.000, sedangkan STLR apel sebanyak 1.000. Sini kita lihat fungsi maksimumnya ya. Nah, sama untuk menentukan fungsi tujuan, kita ubah variabelnya ya. Ini untuk alpukat, ini untuk apel. Berarti di sini bukan alpukat, ini apa ya? STLR ya? Salah. Untuk dibutuh STLR 1 buah alpukat dan 2 buah alpukat. Sebentar. Iya benar, alpukat. Oke. Nah, kemudian setelah kita menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, kita masuk ke langkah yang nomor 2. Langkah nomor 2 ini ubah model persamaan menjadi model simplex. Sini, nih fungsi tujuannya diubah, jadi yang harusnya sebelah kanannya negatif kita ubah jadi sebelah kanannya positif kita ubah jadi negatif. Jadi dari persamaan ini yang fungsi tujuan
kita ubah menjadi seperti ini. Yang 0S1 dan 0S2 ini adalah variabel slug ya. Yang mana nilainya adalah 0. Gitu. Jadi ini variabel buatan yang kita tambahkan atau variabel slug yang kita tambahkan di fungsi tujuan. Ya. Jadi pindah angka sama dengannya yang di sebelah kiri dia pindah ke sebelah kanan. Yang awalnya plus jadi minus gitu ya. Jadi dari persamaan Z sama dengan 15X ditambah 10X2 kita ubah ke model simplex, di mana syaratnya kita harus menambahkan variabel slugs 2. Ya, Z min 15X1 min 10X2 min 0S1 min 0S2 sama dengan 0. Ini untuk fungsi tujuan. Untuk fungsi kendala sendiri sama ya. X1 tambah X2 tambah S1. Ini nilainya 1 ya, berarti ditambah 0. Sama dengan 600. Untuk fungsi kendala yang kedua, 2X1 ditambah X2 ditambah 0 ditambah S2 sama dengan 1000. Jadi S1 ini variabel slug, 2 variabel slug, mana nilainya 1. Kalau di sini nilainya 0. Itu ya, ditambahkan variabel 0. Ini sesuai dengan syarat-syarat yang ada di sini. Ya. Nilai 0, sedangkan di sini nilainya 1. Tambahkan slug variabel. Terus ini yang X1, X2, S1, S2 sama dengan 0. Selanjutnya, langkah yang nomor 3, formulasikan ke dalam tabel simplex nomor 3 ini. Caranya, ini tabel simplexnya seperti ini ya. Ini saya buat menggunakan tabel, ini ada variabel dasarnya X1, X2, S1 dan S2, ini variabel Z adalah fungsi maksimumnya, ini S1, S2. Ini nilai-nilai ini dapat dari mana? Dari fungsi tujuan dan fungsi kendala ya. Di sini kita lihat Z sama dengan min 15, min 10, 0, 0. Dan nilai kanannya, NK ini nilai kanan ya, nilai kanannya 0. Ini jadi dari fungsi tujuan yang ini ya dimasukkan ke dalam tabel simplex. S1, S2 ini nilainya 0. Paham ya? Jadi dari fungsi tujuan dimasukkan ke dalam tabel simplex seperti ini. Kemudian kalau ini diambil dari fungsi kendala yang pertama, X1 nilainya 1, X2 nilainya 1, S1 nilainya 1, S2-nya 0. Ini diambil dari fungsi kendala yang nomor 2. Ini 2X. X1-nya 2, X1-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 1. Gitu. Sama dengan nilai kanannya 1000. Kemudian, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tahapan-tahapannya? Pusing ya? Yang fungsi kendala kenapa enggak jadi main, Bu, kayak yang fungsi tujuan? Jadi yang diubah fungsi tujuan itu tadi ya disebutkan syaratnya di sini. Nih, semua fungsi batasan adalah persamaan. Tidak ada nilai negatif pada sisi kanannya. Di sini, ini merupakan syarat dan sifat metode simplex. Gitu. Jadi yang diubah ke min hanya fungsi tujuan aja. Gitu ya. Oke, Bu. Oke. Lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke, ini kita udah sampai di tahapan nomor 3 ya.
Kita sudah sampai di, kalau yang fungsi tujuan kenapa di min, karena dia harus atau tadi syaratnya. Kita acuannya ke sini lagi. Lanjut ya, ini nomor, kita sudah sampai di tahapan nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penyelesaian nomor 4. Ada 6 tahapan A, B, C, D, E, F. Kita mulai tahapan yang A dulu ya. Yang A. Setelah kita masukkan fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam tabel simplex, selanjutnya kita lakukan langkah-langkah penyelesaian. Langkah yang pertama adalah menentukan kolom kunci. Kolom kunci itu yang mana? Yaitu kolom yang mempunyai angka yang bernilai negatif terbesar pada baris Z. Baris Z ini fungsi tujuan. Ya, seperti tabel di bawah ini. Nah, seperti kita lihat di baris Z di sini, baris Z ini Z, kita lihat yang mempunyai nilai negatif yang terbesar adalah min 15 ya. Min 15 ini posisinya ada di kolom X1 yang ini yang saya blok pakai warna kuning. Menentukan kolom kunci. Berarti ini kolom kuncinya ada di sini karena terdapat nilai min 15. Ya, min 15 ini adalah angka yang bernilai negatif terbesar pada baris Z. Ini langkah pertamanya. Kemudian kita langsung masuk ke langkah yang kedua, yaitu memilih baris kunci. Kalau tadi kolom kunci, sekarang baris kunci. Baris kunci itu apa? Baris kunci adalah baris yang mempunyai nilai indeks terkecil. Perhitungan indeks terkecil ini didapat dari mana? Indeks angka pada masing-masing baris NK. NK ini nilai kanan ya. Dibagi angka pada kolom kunci dari masing-masing baris. Nah, kita hitung dulu sebelum kita menentukan baris kunci, kita hitung dulu nilai kanannya 0 kan nggak bisa dibagi, jadi nggak ada nilainya. Nah ini 600 dibagi 1. Kenapa harus dibagi 1 yang sebelah sini? Karena ini kolom kuncinya ya. NK dibagi kolom kunci pada masing baris kolom kunci. 600 dibagi 1 hasilnya 600. Kemudian 1000 dibagi 2 hasilnya 500. Nah, 500 ada angka yang lebih kecil daripada 600. Berarti baris kuncinya yang ada di sini. Gitu. Jadi yang warna hijau ini merupakan baris kunci. Cara mengetahui baris kuncinya ini ya, perhitungannya. Nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi dilihat di indeksnya yang mempunyai nilai paling kecil. Ini yang merupakan baris kunci. Gitu ya. Jadi yang kuning ini kolom kunci, yang hijau baris kunci. Selanjutnya yang langkah nomor 3, menentukan angka kunci. Pertama kolom kunci, kedua baris kunci, yang ketiga angka kunci. Angka kunci ini didapat dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Gitu ya. Jadi di sini tadi yang kuning ini kolom kunci, yang hijau ini baris kunci. Nah, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci didapatlah nilai angka 2. Angka 2 ini disebut dengan angka kunci. Ya, angka kuncinya yaitu 2 di sini. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Mau tanya, Ya. kalau semisal nilai indeksnya sama gimana? Indeksnya sama. Ibu belum pernah tuh nemu kasus kayak gitu. Oh, oke Bu. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap penyelesaian nomor 4. Menentukan nilai baris kunci baru. Menentukan nilai baris kunci baru di sini ya. Nilai baris kunci lama adalah S2 berubah menjadi, nah ini baris kunci baru ya.
Langkah 4 menentukan nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci lamanya adalah ini, S2. Kenapa nilai baris kunci lamanya S2? Karena kolom kunci ada di baris yang S2. Jadi kolom baris S2 ini adalah baris kunci lama. Nah, di langkah nomor 4 ini, kita harus menentukan nilai baris kunci baru. Berarti baris kunci lama adalah S2 berubah menjadi baris kunci baru, yaitu X1. Sini ya. Nih, tabelnya seperti ini. Hasilnya. Jadi, yang awalnya baris kunci lamanya S2, diganti dengan baris kunci baru X1 yang ini. X1-nya turun ke bawah, diisi dengan 1, 0,5, 0, 0,5, 500, 500 dapatnya dari mana nih? Ayo. Nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci lama dibagi angka kunci. Ini rumusnya. Rumus nilai-nilai yang ada di baris 1, rumusnya dari sini. Jadi awalnya kan baris kunci lama ini diganti dengan baris kunci baru. Kenapa S2 diganti X1? Karena tadi angka kuncinya ada di kolom X1 di sini. Berarti X1-nya turun. X1 turun, nilai-nilainya jadi berapa? Ini. Nilai baris kunci lama dibagi angka kunci. Nilai baris kunci lamanya 2 dibagi 2 jadi 1. Sini ada perhitungannya ya. Terus 1 dibagi 2, 0,5. Ini 0 dibagi 2, 0. 1 dibagi 2, 0,5. 1000 dibagi 2, hasilnya 500. Jadi ini adalah nilai baris kunci yang baru. Kemudian setelah kita dapatkan nilai baris kunci yang baru di tabel simplex, langkah yang kelima adalah menentukan nilai baris baru untuk baris lainnya. Caranya sama. Jadi yang X1 ini untuk baris Z, ini untuk baris S1 ya. Untuk baris Z tadi ya 15. Hasilnya ini. Nah, untuk nilai baris baru lainnya rumusnya beda ya, bukan dibagi 2, tapi ini rumusnya. Menentukan nilai baris baru baris lainnya, nilai baris lama dikurang nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Duh, rumit nih ya. Nilai baris lamanya ini nih, saya taruh perhitungan manualnya. Nilai baris lama dikurang, ini untuk baris Z, nilai baris lamanya kan 15 min 15 dikurang nilai kolom kuncinya 15 dikali nilai baris kunci baru dikali 1. Baris kunci baru yang baru kan yang ini 1. Maka hasilnya 0. Terus yang min 10 dikurang nilai kolom kunci yang baris Z dikali nilai baris kunci baru. Paham nggak nih perhitungan manual yang ini? Paham, Bu. Paham ya? Jadi ini ada perhitungan manualnya. Saya ulangi deh yang ini. Untuk mencari nilai baris kunci baru, yang X ini nilai baris yang lama dibagi 2. Nah, sementara untuk menentukan nilai baris-baris lainnya, rumusnya ini. Nilai baris lama nilai baris lama ini 15 dikurang min 15, ini angka kuncinya dikali nilai baris kunci yang baru. Nilai baris kunci yang barunya kan 1. Jadi ini 0,
Ini hasilnya 0 dimasukkan ke sini, min 2,5 dimasukkan ke sini, ini 0 masuk ke sini, 7,5 masuk ke sini, dan 7.500 dimasuk ke sini. Ini untuk nilai baris Z yang baru. Nah, sedangkan ini untuk baris yang S1 dimasukkan ke sini. Ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan rumus yang ini ya. Nilai baris yang S1 kan awalnya 1 dikurang nilai baris lamanya 1 dikurang nilai kolom kunci 1 ini ya. Ini nilai kolom kunci 1 ini didapat dari ini ya, ini 1. Kalau ini kan dikurang min 15 karena di baris Z ini kolom kuncinya gitu. Ini 15 dapat dari sini. Ini kolom kuncinya, sedangkan 1 ini dapat dari sini. Kemudian 1, 0,5, 0, 0,5, 500 ini didapat dari nilai baris kunci yang baru, yang ini. Maka hasilnya 0, 0,5, 1, min 0,5, 100 dimasukkan ke baris S1. Ini variabel slugnya. Nah, kalau sudah dapat semua hasil tabel simplex iterasi satunya, perhatikan apakah koefisien fungsi tujuan masih ada yang bernilai negatif. Apabila masih terdapat koefisien negatif, maka perlu dilakukan iterasi yang kedua dengan cara yang sama dengan iterasi 1, sampai tidak ada koefisien negatif pada fungsi tujuan ini. Nah, coba kalian lihat di sini masih ada nilai negatif nggak? Masih Bu, di X2. Iya, nilai X2-nya masih negatif ya. Nah, berarti harus dilakukan iterasi yang kedua. Gitu. Caranya sama seperti tadi. Ada yang mau bantu menjelaskan? Silahkan. Untuk modulnya udah Ibu share ya. Solah, coba Solah. Atau Adi yang mau menjelaskan. Untuk iterasi yang kedua. Solah, Adi, Ahmad mungkin. Solahuddin aja Bu, dia murid terbaik di kelas kami. Siap. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya, Masih apa? belum paham, Bu. Saya masih mencoba memahami, Bu. Masih coba memahami. Lebih rumit mana? Memahami metode simplex apa memahami hati wanita? Aduh. Oke, berlanjut deh ya. Nah, karena masih ada nilai koefisien yang negatif di fungsi tujuan, maka kita akan melakukan iterasi yang kedua ya. Kata Iqbal, hati wanita ya, Bal ya. Iqbal sudah hadir, selamat datang Iqbal. Nah, untuk iterasi yang kedua, kita langsung aja ya. Tadi pertama apa? Menentukan kolom kunci ya. Menentukan kolom kunci, di sini kita lihat syaratnya mencari nilai negatif yang mempunyai nilai terbesar di variabel Z. Ya, sini kita dapat nilai min 2,5. Berarti kolom kuncinya ada di X2. Setelah itu, kita tentukan baris kunci. Baris kunci, rumusnya gimana tadi baris kunci? Sampai dapat 200.000 ini dari mana? Nilai kanan dibagi dengan kolom kunci ya. Kalau menentukan kolom kunci, mencari nilai negatif terbesar di variabel Z. Sudah ketemu nih, min 2,5. Ini yang warna kuning. Sedang langkah yang kedua adalah menentukan baris kunci. Baris kunci rumusnya nilai kanan dibagi dengan angka kunci. Ya. Nah, yang kita bagi yang ini aja, yang variabel di bawah ini nggak usah. Yang atas variabel Z ini nggak usah dibagi.
100 dibagi 0,5 sama dengan 200. Iya ya? Kali ya? 200 dari mana nih coba? Lupa Ibu, sebentar. Dibagi, Bu, benar. Bu. Dibagi ya? Dibagi. Nih, tadi nih rumusnya. Ini ya. 1000 dibagi 2, 600 dibagi 1, gitu ya. 500 dibagi 0,5 emang 1000 ya? Takut Ibu salah dulu, sebentar. Iya, Bu. Benar. Benar? Benar. Nah. Iya, benar ya. Hasilnya 1000. 100 dibagi 0,5, 200. Oke. Maka didapatkan angka kuncinya sebesar 0,5. Ya, 0,5 ini didapat dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Gitu. Angka kuncinya terletak di variabel, salah ya ini, terletak pada S1 ya. S1 Ibu salah. Perpotongan antara kolom kunci dan angka kunci di S1 di salah. Iya, maksudnya kolom-kolomnya X1. Kemudian kita tentukan nilai baris kunci yang barunya. Nilai baris kunci baru rumusnya gimana? Sampai didapatkan 0, 1, 2, min 1, 200 dikali baris kunci lama. Ini ya X2, karena 0,5 ada di variabel X2, X2-nya pindah ke sini. Jadi nilai-nilai baris S1 ini dikali 0,5 ya. 0 dikali 0, nih rumusnya nih. Sebentar. Tadi dapat angka kuncinya 2, ya kan? Terus karena angka kuncinya ada di X1, maka X1-nya pindah ke sini. Nah, dibagi nilai baris kunci lama, dibagi dengan angka kunci. Gitu ya, 2 bagi 2, sama dengan 1. Nah. Nih, perhitungannya. 0 dibagi 0,5. Ini kan 0,5 ya. Terus 0,5 dibagi 0,5. Sebentar. Angka kuncinya 0,5. Baris X2. X1. 0. 0 dibagi 0,5, 0. 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 1. 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. 0,5 min 0,5 dibagi 0,5 sama dengan min 1. Kemudian 100 dibagi 0,5 sama dengan 200. Ini kita sudah bisa menentukan baris kunci. Nah, langkah selanjutnya menentukan nilai baris kunci baru untuk baris lainnya. Nah, untuk yang baris Z dan baris X1. Seperti ini, caranya sama kayak tadi ya. Ini perhitungannya nilai baris lama dikurang nilai kolom kunci
dikali nilai baris kunci yang baru. 0 dikurang nilai kolom kunci yang di variabel Z-nya dikali nilai baris kunci yang barunya. Gitu. Nilai baris kunci yang barunya sampai ditemukan nilainya seperti ini. Untuk nilai Z 0, 0, 5, 10, 800. Untuk X2-nya 0, 1, 2, min 1, 200. X1-nya 1, 0, min 1, 0, 400. Nah, dari tabel iterasi yang kedua ini kita sudah lihat tidak ada nilai koefisien negatif di variabel Z ya. Maka ini sudah bisa kita dapatkan nilai variabel X-nya 400, X1-nya 400 ya, nilai X2-nya 200. Nah, ini kita masukkan ke fungsi tujuan tadi, X1 dikali 15 X1 ditambah 10 X2 gitu ya, maka didapatkan nilai 8 juta rupiah. 8 juta rupiah ini dapat dari mana? 800 ya, benar ya? Nilai Z-nya 800. Kalau kita hitung pun misalkan 400 dikali 15.000 hasilnya 6 juta. Terus 200 dikali 10.000 hasilnya 2 juta. 6 juta ditambah 2 juta hasilnya 8 juta. Kalau mau gampang di sini aja nih, 800-nya dikali dengan 10.000 tadi ya, hasilnya 8 juta. Gitu. Pusing ya? Sampai Ibu jelasin sendiri pun pusing. Lumayan, Bu. Lumayan penting. Iya, Ibu jelasin sendiri pun pusing. Tapi kebalikannya nih, kalau perhitungan manualnya pusing, kalau untuk komputerisasinya lumayan gampang, Ibu share. Apakah sama hasilnya perhitungan manual dengan perhitungan komputerisasi ya? Kita coba ya. Kita coba. Untuk Form for Windows-nya sudah berhasil diinstal? Sudah, alhamdulillah. Sudah ya. Ini Form for Windows Ibu sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ini kalau ada tampilan seperti ini di close aja. Nah, sebelumnya kalian harus memilih modulnya dulu. Modul kita pilih linear programming ya. Program linear. Setelah itu kita buat klik tombol new. Nah, di sini kalian harus menentukan berapakah fungsi batasan. Constraint ini batasan ya. Ada berapa fungsi batasan? 2 ya. 2 tadi yang alpukat sama yang apel. Kemudian berapakah jumlah variabelnya? Variabelnya ada 2 juga kan, ada X1 dan X2. Terus fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya tadi kita bisa pilih maximize ya. Nah, kalau udah menentukan batasannya 2, variabelnya juga 2, fungsi tujuannya maximize, langsung kita klik tombol OK. Kita isi untuk fungsi tujuannya apa tadi? 15.000 nilai X1-nya ya. X2-nya 10.000 kan ya? 15.000 misalkan. Mau disingkat boleh, nanti tinggal kita tambahkan 3 digitnya, misalkan 15.000 kita cantumin 15 aja, berarti nanti hasilnya tinggal kita tambahkan 3 digit terakhir, atau mau langsung 15.000 gini juga bisa. Ini untuk fungsi tujuannya dulu, ya kan? Ini untuk X2, 10.000. Ya. Nah, ini constraint 1. Constraint 1 ini kalian bisa ganti apa tadi? Alpukat ya. Untuk alpukat berapa nilainya? X1-nya. 1 ya? Iya, Bu. Terus ininya berapa? 600 ya? 600. 600 untuk fungsi kedalaman yang kedua, 2, 1, 1000. Ini untuk apel ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ini
sama nih seperti program linear yang tadi kita ubah ke bentuk matematika ya. Tandanya juga ada benar ya, kurang dari sama dengan. Kalau udah, langsung aja klik tombol solve yang ada di atas. Nah, langsung muncul hasilnya, berapakah nilai variabel X1-nya, berapakah variabel X2-nya, dan berapakah nilai fungsi tujuannya. Gampang ya? Daripada ngitung kayak tadi ya, simplex. Lebih baik gini, Bu. Tapi kalian harus paham hitungan manualnya juga. Program dibuat untuk memudahkan ya. Gimana? Udah dicoba pakai simplexnya? Ada yang udah nyoba? Ibu mau lihat? Sudah, Bu. Coba lihat, tampilin. Oke. Adi. Siap, makasih Adi. Yang lainnya Bu. gimana? Apa punya saya ya, Bu ya? Iya. Mana Mat? Ahmad nunggu-nunggu ini ya Mat, saat-saat ini. Lebih gampang Lagi, Bu. pakai komputerisasi. Iya, Bu, lebih simpel, Bu. Nah, ini ya, Iya. Bu. Oke, hasilnya sama ya Mat ya. Ya, betul, Bu. Makasih Mat. Yang lain, Solah, Josafat, Putri. Iya, harus diklik ini dulu, put file new. Setelah pilih modulnya program linear, terus klik file new atau langsung klik tombol new aja yang di situ. Kayak gini nih. Contohkan ya. File new. Nanti baru muncul seperti ini. Jadi kalau nggak diklik file new nggak muncul. Yang itu yang tadi biru-biru nggak muncul, Bu, di laptop saya. Habis dipencet new. Biru-biru apa ya? Fiturnya apa, fiturnya nggak support ya, Bu ya? Ini ya. Ininya ya, nggak muncul ya, Put? Iya, itu, iya betul. Yang fitur untitled. Jadi start dulu coba deh laptopnya, Put. Sorry. Suruh ngitung manual aja, Put, sama Adi. Bang Adi duluan, Bu. Tapi tenang aja, Di. Ntar bukan hanya Putri, Adi juga Ibu kasih buat soal manual. Yang studi kasus 4 itu yang mana ya? Ibu lupa. Studi kasus 4 kalau kalian hitung pakai simplex, bisa ya? Untuk tugas minggu depan atau hari ini deh, nggak usah minggu depan. Karena hari kan perhitungannya cuma simplex. Studi kasus 4, Ibu buka dulu sebentar ya. Jangan yang 4, berarti yang 3 sebentar. Nah, untuk ini kan masih ada
waktu ya. Ibu mau kalian masih ingat studi kasus 2 roti dan donat ini ya, studi kasus 2. Kalian hitung tapi menggunakan metode simplex. Yang Ibu share PDF ya, ini Ibu share yang file Word-nya deh, biar kalian bisa edit yang ininya, tabelnya udah tinggal kalian edit isinya aja. Ini kan tabel-tabelnya nih, langkah-langkahnya sama. Ibu share yang ini ya, file Microsoft Word-nya nih. Nah, Ibu copy dulu. Di WA ya. Biar gampang ya. Bentar, Ibu share di WA dulu ya. Yang file yang tadi pembahasan tapi format Word. Ibu mau kalian menghitung yang studi kasus 2 menggunakan metode simplex. Nah, lagi buka WA dulu ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama, studi kasus 2 dihitung menggunakan metode simplex. Hasilnya apakah sama atau beda gitu. Udah masuk belum filenya? Sudah, Bu. Ya, Ibu sudah kirim ke WA. Kalian silakan kerjakan studi kasus nomor 2 yang waktu itu pernah kita kerjakan menggunakan metode grafik. Nah, Ibu mau kalian kerjakan menggunakan metode simplex. Pakai template yang dari Ibu, tinggal diubah isinya aja. Studi kasus 2 nih, kalau ada yang lupa. Ini ya. PT Kanaya Pastry, bla bla bla. Kalian juga masih ada kali ya untuk ini. Silahkan kerjakan menggunakan metode simplex. Siap? Siap ya? Siap ya, Mat, Solah, Josafat, Putri, Adi, Iqbal, Monik. Pakai aplikasi atau manual? Manual lah. Kalau aplikasi mah gampang. Ya. Pakai cara yang ini, yang tadi, yang Ibu sudah share. Kan filenya, template-nya sudah Ibu share tuh di WA group. Kalian kerjakan seperti contoh. Ini langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan metode simplex. Baru nanti disinkronisasi dengan yang software. Hasilnya sama nggak nih perhitungan manual dengan komputerisasi gitu. 15 menit ya, cukup. 20. Oh, kamu pakai Linux ya, Put ya? Iya, ini nama software kan POM for Windows. Berarti kamu yang downloadnya yang POM for Linux ya, Put ya? Cari ya. POM, namanya POM. Tadi saya ketemu yang OpenCM doang, Bu, bukan yang POM kalau buat Linux-nya. Iya, nggak apa-apa. Itu sama aja kan? Oh, ya udah. Oke, silakan mengerjakan studi kasus nomor 2 menggunakan metode simplex ya. Berarti Putih langsung ngerjain soal aja, Put. Nanti uji coba ya. Ya, Bu, insya Allah.
Oke, 20 menit cukup ya. Kita kerjakan bersama-sama, yang sudah nanti bisa langsung share screen. Selesai. Yang mana nih, Mat? Amat Manual. sudah selesai, Bu.
Yang Eh, manual. yang pom porvin oh, Bu. Yang manual, Mat. Oh, yang manual ya. Oh, Iya, oh iya kalau begitu saya skip dulu ya, Bu ya. siap. Ah, baik, Bu.
Ibu izin ke toilet sebentar ya. Gimana? Udah selesai?
Gimana, sudah ada yang selesai? Nanti Ibu siapkan folder ya di e-learning. Jadi yang tugasnya yang hari ini itu ya, mengerjakan soal studi kasus nomor 2 menggunakan metode simplex. Ya, Adi udah mau selesai dia. Nanti di-upload, jangan lupa ya, Ibu buatkan foldernya. Jadi ada di pertemuan ke-6, 8 November 2022. Di sini Ibu siapkan folder. Nanti setelah selesai filenya di e-learning. Oke, foldernya sudah Ibu buat di pertemuan 6, tanggal 8 November 2022. Yang kalian upload jawaban perhitungan manual ya. Kalau yang perhitungan menggunakan form for Windows, sambil nunggu kalian ini akan Ibu bahas. Pertama kita pilih file, new. Untuk batasannya juga sama ya, 2. Kita lihat di studi kasus 2 ini. Dari soal kita bisa lihat PT Kanaya Pastry ini memproduksi 2 macam produk, yaitu roti dan donat. Memerlukan bahan baku 2 kg tepung dan 2 kg gula. Jadi langsung aja kita masukkan ke form for Windows-nya. Batasannya jadi 2, variabelnya juga 2, tujuannya maximize. Oke. Setelah itu kita masukkan ke sini. Untuk fungsi tujuannya, kita masukkan ya. X1 itu roti, X2 itu donat ya. Untuk roti di sini keuntungannya Rp3.000. Untuk donat 4.000. Batasan yang pertama apa nih? Batasan yang pertama. Batasan yang pertama itu untuk bahan baku gula, batasan yang kedua itu bahan baku tepung ya.
Untuk roti itu membutuhkan 2 kilogram gula dan 2 kilogram tepung. Nah, di sini yang Ibu Mas buka lagi pembahasan studi kasus 2, ini untuk batasan yang pertama, ini untuk batasan yang kedua. Jadi kita langsung masukkan ke Form for Windows. Ini 2, 1, batasnya 6.000. Layarnya blank, Bu. Kenapa, Put? Layarnya Kenapa? blank itu. Layarnya blank. Bentar. Iya. Masih Lihat. loading, Bu. Masih loading. Masih loading ya. Internet Ibu nih lagi di sini lagi hujan di tempat Ibu. Di tempat kalian gimana? Sudah terlihat, Bu. Udah terlihat ya? Udah Di terlihat. tempat kalian lagi Sudah. hujan nggak? Oke, ini Enggak, untuk Bu. batasan Ya, Bu. nggak hujan. Enggak tahu, Bu, saya di kamar. Waduh, Dan, Bu. udah terlihat. Kemudian untuk yang kedua 9. Iqbal hujan nggak, Bal? Hujan, Bu. Hujan ya? Iya, deras banget ini. Iya. Jadi internetnya keganggu nih. Nah, ini untuk gula. Kemudian ini untuk tepung. Ini nanti kita bisa lihat hasilnya. Kita klik solve. Hasilnya sama ya yang kita kerjakan waktu itu menggunakan metode grafik, di mana untuk yang X1 2.250, yang S2-nya 1.500, didapatkan nilai maksimumnya 12.750.000. Ini hasilnya sama. Ini kalau yang menggunakan Form for Windows. Nah, yang Ibu minta untuk kalian upload nanti yang ini ya, yang menggunakan metode simplex. Mau nanya, Bu. Ya. Yang S itu apa ya, Bu? S itu variabel slug. Sebenarnya bisa pakai huruf apa aja sih selain S ya. Cuma S-nya itu diambil dari S slug gitu. Jadi harus ditambahkan variabel buatan. Cara nyari nilai slug-nya itu gimana, Bu? Maksudnya? Kalau variabel slug di fungsi tujuan, itu nilai variabel slug-nya harus 0. Kalau variabel slug di fungsi kendala, itu kan ada yang nilainya 1, ada yang 0, gitu kan. Itu emang udah ketetapan atau gimana, Bu? Kenapa? Emang udah ketetapan atau gimana, Bu? Iya, sesuai yang tadi di ininya. 1 sama 0 ya, Bu? Jadi di variabel di fungsi tujuan variabel slugs-nya itu kita tambahkan 2 ya kan, S1 dan S2 tapi nilainya 0. Nah, kalau di fungsi kendala, di kendala yang pertama kita tambahkan variabel S1, di fungsi kendala yang kedua kita tambahkan variabel S2 plus 0, nilai 0 gitu. Jadi total ada 4 variabel. Ini sudah ibaratnya rumus dari metode simplexnya seperti itu ya. Oke, Bu. Oh, itu masuknya berarti rumus ya, Bu ya? Nggak bisa diotak-atik ya? Rumus, iya. Oh, gitu.
Kan syaratnya untuk model program linear simplex ini harus diubah dulu ke dalam bentuk baku standar form. Sifat bentuk bakunya sendiri kan semua batasan adalah persamaan dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Makanya ditambahkan variabel slug gitu ya. Oke, Ibu sambil absen ya. Karena udah tinggal 10 menit lagi nih. Ahmad hadir ya, Ahmad? Ya betul Bu, hadir. Fajri, ada Fajri? Fajri nggak ada ya? Di perkuliahan sebelumnya Fajri juga nggak ada? Nggak ada ya? Fajri nggak ada. Haba, Kiesta Khaira, juga nggak ada ya? Nggak ada ya, Put? Belum lihat Haba Bu hari ini sama Fajri. Kenapa, Put? Belum lihat Haba sama Fajri Bu hari ini. Iya, berarti nggak hadir ya? Izin juga nggak ke Ibu soalnya. Josafat? Hadir. Hadir, oke. Iqbal? Present, Bu. Present, baik. Alright. Monica? Hadir Ibu. Hadir. Oke. Adi? Hadir, oke. Putri? Hadir. Solah? Solah hadir ya. Oke. Mas Hendra nggak ada ya? Pak Hendra. Maunya dipanggil Mas. Mas Hendra hadir? Nggak ada ya? Nggak ada ya, Put ya? Di pertemuan pertama juga nggak ada, di mata kuliah pertama tadi. Gimana teman-teman? Saya belum lihat Pak Hendra tadi. Nggak ada ya? Oke lah, baik kalau begitu. Oke, sudah Ibu absen semuanya di pertemuan 6 ini. Udah zuhur ya? Udah zuhur. Oke. Baik, Ibu rasa cukup untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk tugasnya tadi menyelesaikan studi kasus 2 yang PTKN PS3 menggunakan metode simplex ya. Ibu sudah siapkan foldernya di e-learning. Silahkan upload jawabannya di situ. Boleh PDF, boleh Word. Silahkan dikasih identitas, nama, NIM, jurusan. Nanti pembahasannya akan Ibu bahas minggu depan. Ya. Kalau untuk komputerisasi tadi sudah jelas ya jawabannya, didapatkan nilai X-nya, X1-nya 2250 dan X2-nya 1500, di mana didapatkan nilai maksimalnya sebesar 12.750.000. Ini kita hitung menggunakan komputerisasi POM4 Cuma Ibu minta kalian untuk menghitung menggunakan perhitungan manualnya seperti yang tadi sudah Ibu lakukan perhitungan metode simplex ya. Sini. Jadi langkah pertama kalian layar sudah ya yang Word-nya. Mengubah menjadi model matematika, yang kedua
mengubah model matematika ke dalam model simplex. Yang ketiga, memasukkan persamaan-persamaan ke dalam tabel simplex. Yang keempat, baru melakukan langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode simplex. Seperti ini ya. Untuk jawabannya silahkan diupload. Nanti akan kita bahas minggu depan bersamaan dengan pembahasan metode simplex yang minimum ya. Jadi sebelum UTS untuk metode simplex ini sudah selesai membahas tentang metode simplex dengan studi kasus yang minimum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Halo, Nggak ada, Bu. cukup ya? Cukup. Tadi yang Adi udah selesai, Di. Tinggal upload aja ya, Di ya? Belum, Bu. Lagi ini ngitung apa? Literasi kedua. Oke. Ya, yang lain silahkan dilanjutkan untuk pengerjaan soal. Jangan lupa diupload. Sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat makan siang. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.